laki-laki diuji, ini ujian laki-laki itu justru pada waktu diberkati. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan mendengarkan kembali pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Kali ini kita akan membahas tentang perselingkuhan. Ya, perselingkuhan yang terjadi di pernikahan. Beberapa saat yang lalu kita sempat dihebohkan ya dengan kasus perselingkuhan dari Amy, warga negara Korea, dan suaminya Aden Wong. Dan ini sempat menjadi viral karena selingkuhannya itu adalah tak lain adalah orang Indonesia ya. Salah satunya artis juga ya di Indonesia ini. Dan ini sempat viral kemana-mana di TikTok, di YouTube juga, dan sempat juga mereka itu diundang di podcastnya Dr. Richard Lee. Jadi ini semua pada ngebahas ya. Juga sempat ke Denny Sumargo ya. Ke podcastnya Denny Sumargo. Nah, untuk kasus perselingkuhan ini tentunya ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicu dari perselingkuhan ini. Apakah karena adanya ketidakcocokan yang benar-benar sudah tidak bisa diterima lagi, atau mungkin ada faktor-faktor lain di faktor luar seperti ada pihak ketiga ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Which is dimana kalau kita dengarkan kesaksian dari Amy warga Korea waktu itu melalui podcastnya ya, di salah satu podcast di YouTube, dibilang katanya mereka tuh sudah kurang lebih berapa ya, 25 tahun berumah tangga, katanya baik-baik saja. Nah, untuk itu di sini Pak Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony ingin memberikan kepada kalian semua tips-tips bagaimana sih agar kita sebagai orang percaya tentunya dijauhkan dari dosa perselingkuhan. Untuk kita semua yang sudah menikah, dijaga keutuhan rumah tangganya. Dan untuk kita semua yang belum menikah, diberikan tips-tips bagaimana untuk bisa mendapatkan jodoh yang baik tentunya di dalam Tuhan. Nah sahabat terang kemuliaan, seperti apa sih tips yang akan diberikan oleh Evangelis Daud-Tony? Langsung saja kita akan dengarkan. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Selamat menyaksikan. Jadi gini ya, maka dalam hidup ini Thomas, ya, jodoh itu tidak jauh dari mana-mana. amin. Jadi kalau berdoa sama Tuhan, percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Nah, saya dulu itu pelayanan keliling-keliling sampai Korea, Wow. sampai Amerika, sampai New Zealand, sampai Australia, berbagai negara. Ujung-ujungnya saya ketemu istri saya di Jogja. Jadi jodoh itu tidak jauh dari kita, Thomas. Amin. Dan jodoh itu ada 3, Thomas. Ada 3. Di tangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Amin. Kedua, di tangan manusia. Nah, dan yang ketiga di tangan polisi. Kok bisa Pak tentang polisi? Harus suruh menikah kan gitu. Karena berbuat salah digerobyok polisi, harus menikah. Jadi gini Thomas. Iya Pak. Ini pengalaman dalam hidup saya. Kita ini pengalaman ini Thomas ya. Iya Pak. Kalau kita belum menikah, ingin lihat punya istri yang cantik gitu. Nah, ingin punya istri yang cantik. Cantik. Betul Thomas?
Betul, Pak. Nah, kalau laki-laki ingin wanita yang cantik, kalau perempuan ingin yang laki-laki ganteng gitu, Thomas. Tampan. Nah, itu kata cantik sama ganteng, tampan, Thomas. Ya. Itu kalau kita menikah itu hanya 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, yang penting itu apa? Saling memahami, saling mengerti, dan bisa diajak bicara. Nah, siapa yang setuju angkat tangan? Nah, jadi ingat, punya istri cantik, cerewet setengah mati, suaminya stroke, Thomas. Nah, makanya kalau kita ini, terutama yang belum menikah, belum berumah tangga, berdoalah minta petunjuk Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Dan yang kedua, pada waktu pacaran bisa diajak bicara tidak, itu penting. Karena nanti kalau kita menikah, itu yang penting adalah bisa diajak komunikasi, saling mengerti, dan saling memahami. Nah, jadi ingat, makanya kalau wanita, Thomas, ya, usia 17 tahun ke atas, banyak pilihan. Nah, setelah itu usia 25 sampai 35 tahun harus menentukan pilihan. Nah, kalau sudah usia 35 sampai 45 itu sudah warning. Nah, kalau sudah 45 ke atas, pasrah. Turut kehendak Tuhan. Makanya harus berdoa. Kalau pacaran, pertama harus seiman. yes. Kedua, bisa diajak bicara. Itu yang penting. Yang penting tuh seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Nah, jadi ini Thomas, laki-laki diuji, ini ujian laki-laki, itu justru pada waktu diberkati. Nah, makanya tukang becak susah untuk selingkuh. Kenapa? Apalagi tukang becaknya umur 60. Tidak ada uang. Betul? Betul? Betul. Nah, tapi kalau kaya raya, itu ujian yang paling berat, Thomas. Ya. Jadi laki-laki itu diuji pada waktu diberkati. Nah, kalau perempuan diuji waktu miskin. Apakah tetap setia sama suaminya? Itu Thomas. Iya. Makanya Thomas, Ya, Pak. ini saran saya untuk semua yang belum menikah. Pertama, kalau belum menikah, masih pacaran, yang pertama seiman. Kedua, bisa diajak bicara. Ketiga, mau suka dan duka. Itu aja, Thomas. Sebenarnya pernikahan itu simple loh. Yaitu apa? Seiman dan bisa diajak bicara. Nah, ketiga, ingat Thomas, Suka dan duka. suka dan duka. Yes. Dan ingat, untuk laki-laki dan perempuan, suka dan duka ini punya tanggung jawab. Karena ingat Thomas, kita menikah bukan hanya modal cinta. Siapa yang setuju angkat tangan? Kata cinta itu waktu pacaran, Thomas. Betul. Setelah menikah,
itu adalah tanggung jawab. Betul? Betul, Pak. Betul? Nah, jadi kalau saya dulu sebelum menikah, nah, sebelum saya menikah, Thomas, saya itu, ini saran saya yang bagi mereka yang belum menikah, Thomas. Iya, Pak. Yang belum menikah, saran saya, terutama laki-laki. Nah, nomor 1, minimal engkau punya tanah atau rumah, walaupun itu hanya kecil. Itu pengalaman hidup saya. Makanya waktu saya belum menikah, waktu mau menikah, saya punya rumah dulu 1, walaupun kecil. Itu, Thomas. Ya. Nah, jadi karena saya tahu bagaimana hidup ngontrak, saya ikut sama orang tua saya tuh 8 kali ngontrak, Thomas. Jadi ini pengalaman yang belum menikah. Yang belum menikah, ingat saudara, yang belum menikah, nomor 1, laki-laki minimal punya tanah atau rumah. Yes. Itu kenapa? Itu tempat berteduh. Makanya kalau yang punya gaji, baru bekerja, karyawan atau pegawai gitu, jangan untuk senang-senang dulu. Waktu menikah ndak punya apa-apa, masih ngontrak dan kos. Nah, jangan seperti itu. Usahain walaupun kecil punya rumah. Nah, rumah itu tidak harus ada di kota. Misalnya kerjanya di Jakarta, minimal di kampungmu engkau punya tanah atau rumah walaupun kecil. Gitu, Thomas. Iya, Pak. Nah, itu untuk safety, pengamanan. Jadi kalau ada sesuatu di kota, balik ke kampung tetap ada rumah. Gitu, Thomas. Iya, Pak. Ini pengalaman dari saya. Jadi kalau ujian, kalau untuk perempuan itu waktu susah. Makanya saran saya, mereka yang belum menikah, Thomas. Ya. Nah, untuk perempuan nomor 1 adalah harus pertama, Thomas, yaitu apa? Kalau milih calon suami atau pacaran harus seiman. Benar, Thomas? Betul, Pak. Dan yang kedua, ingat, cari yang mau bekerja. Ingat, anak orang kaya tidak menjamin mau bekerja. Betul. Justru kalau anak orang kaya manja, tidak mau bekerja, justru bangkrut, Thomas. Jadi, anak orang kaya pun harus bekerja tekun. Jadi, pertama seiman, kedua tekun mau bekerja. Nah, penting itu seseorang itu tekun mau bekerja. Dan usahakan jangan orang yang bekerja yang suka bosan-bosan bekerja. Wah, repot. Jadi kalau kerja pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, akhirnya rambutnya pindah juga. Jadi ingat, usahain nanti pindah sana, pindah sini, rambutnya pindah, ganti pirang, ganti hijau, ganti kelabu kan gitu. Masnya rambut kepala, Thomas. Iya. Jadi ingat, jadi kalau seorang wanita, pertama seiman, yang kedua tekun mau bekerja. Jadi jangan mikir anak orang kaya, jangan. Dan usahakan ketiga, selain tekun bekerja, yang ketiga yaitu dia punya pengalaman hidup walaupun sedikit. Yaitu pengalaman apa? Suka dan duka dalam keluarga, Thomas. Iya. Nah, jadi kalau saya sih, pendapat saya demikian. Nah, tapi lebih utama nomor 1 adalah berdoa.
Dan kalau wanita harus punya modal minimal masak, Thomas. Masak. Bikin Ya, nasi. bisa masak lah. Nah, saya bersyukur sama Tuhan, Thomas. Ya. Saya ini punya istri setia, pendoa. Nah, setia pendoa, terusan setia pendoa, sabar. Bayangkan, baru menikah sama saya 1 minggu. Nah, setelah menikah sama saya langsung tugas, Thomas. Selama 10 tahun, Thomas. Wow. Nah, jadi saya tuh jarang ketemu keluarga. Tiba-tiba anak sudah besar, Thomas. Ya. Nah, tapi istri saya ini kelemahannya satu, Thomas. Apa, Tidak Pak? bisa masak. Makanya saya menikah 15 tahun lebih lah. Tahun 2004 sampai sekarang makannya rasanya telur goreng semua. Makanya saya punya saran, wanita harus bisa masak minimal nasi goreng gitu. Karena saya punya pengalaman 16 tahun rasa telur goreng. Karena apa? Kan semua tidak ada yang sempurna, Thomas. Betul, betul, Pak. Jadi saran saya karena punya pengalaman, jadi para wanita minimal bisa masak gitu loh. Siapa yang setuju angkat tangan? Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, agar kita semua untuk yang berumah tangga bisa menjaga keutuhan rumah tangga kita, tentunya dijauhkan dari dosa perselingkuhan. Dan untuk kita semua yang belum menikah, juga diberikan tips-tips tadi bagaimana agar kita mendapatkan jodoh yang terbaik ya di dalam Tuhan tentunya. Nah, sahabat terang kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang memiliki beban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Kalian bisa bergabung dalam acara Zoom-nya, dan juga mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan memberikan kabar baik kepada kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang berada di ganjang surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman ini. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah bersama dengan kalian, kebaikan Tuhan bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.